Hai, selamat datang di Hobi Nonton, channel yang membahas alur film ini yang pastinya oke banget guys. Film kali ini berjudul Scarlet Innocence, bercerita tentang profesor tampan bernama Sim Ha-kyung yang mendapat skorsing dari universitas tempat dia bekerja karena dituduh melakukan asusila pada seorang mahasiswi. Dia mendapat hukuman yaitu mengajar kampus yang ada di pedesaan. Saat sedang berdiri di depan minimarket, dia tidak sengaja bertemu gadis desa bernama Dok-hye, petugas tiket di taman hiburan. Inilah awal mula kisah mereka. Awalnya Ha-kyung hanya mengajar para orang tua agar bisa menjadi penulis, hingga suatu hari Dok-hye ikut bergabung ke kelas itu. Singkat cerita, keduanya menjadi akrab. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama sambil mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Hingga suatu malam, Ha-kyung mendapat telepon dari anaknya yang meminta dia pulang malam itu. Tapi Ha-kyung memilih tidak pulang. Dia malah menghabiskan sepanjang malam dengan Dok-hye. Malam itu mereka berciuman. Besoknya keduanya semakin akrab. Mereka pergi ke taman hiburan, di sana mereka indihoy. Tapi saat sedang berindihoy, tidak sengaja petugas taman melihat mereka. Gosip ini sampai ke telinga ibu Dok-hye yang seorang tunarungu. Dok-hye yang dulunya terkenal sebagai gadis baik, kini lebih sering menginap di rumah Ha-kyung. Mereka menjalin hubungan layaknya pasangan yang sudah menikah. Singkat cerita, berkat ketampanannya, profesor ini mampu memikat Dok-hye dan menjalin hubungan dengannya. Hubungan ini jelas hubungan terlarang, sebab Ha-kyung sendiri sudah mempunyai istri dan seorang anak. Meski mengetahui hal ini, Dok-hye tetap menerima Ha-kyung. Ha-kyung menganggap Dok-hye bisa menjadi pengusir kesepian selama dia tinggal di desa itu. Mereka banyak melakukan indihoy layaknya suami istri. Suatu pagi, Ha-kyung mendapat telepon dari temannya yang memberitahu bahwa hukumannya sudah berakhir. Dia diminta kembali ke Seoul. Ha-kyung yang sedang siap-siap kembali ke Seoul dikejutkan oleh Dok-hye yang memberitahu bahwa dia sedang hamil. Ha-kyung tentu tidak senang. Dia mengajak Dok-hye menggugurkan kekandungannya. Dia bahkan berjanji akan kembali setelah menetap di Seoul. Di Seoul, Ha-kyung terlihat tidak harmonis dengan istrinya, sementara Dok-hye berniat kembali ke rumah. Tapi ibunya sudah muak dengan tingkahnya selama ini. Dok-hye lalu pergi ke Seoul untuk menemui Ha-kyung, tapi sampai di sana dia langsung disuruh pulang. Ha-kyung berjanji lagi akan segera menemuinya. Ha-kyung memang datang menemui Dok-hye, tapi dia hanya ingin memberikan uang dan mengatakan jangan menunggunya lagi. Di rumah Dok-hye terjadi kebakaran. Dia menangis mencoba menyelamatkan ibunya. Sementara Ha-kyung mendapat telepon bahwa istrinya Yeon Se-ah meninggal dunia, jadi dia langsung pergi. 8 tahun kemudian, untuk lari dari masa lalu, gaya hidup Ha-kyung semakin liar. Dia banyak menghabiskan waktu dengan minum-minum dan berjudi. Bahkan kelakuannya yang suka indihoy dengan banyak gadis pun tidak pernah berubah. Meski kini penglihatannya mengalami masalah. Dia tinggal berdua bersama putrinya bernama Chung-e. Putrinya sama sekali tidak peduli padanya. Sementara Dok-hye yang masih sakit hati berniat untuk balas dendam. Dok-hye mengetahui masalah penglihatan Ha-kyung. Dia memanfaatkan hal itu untuk membalaskan dendamnya dengan mengganti identitasnya. Dok-hye pun menyewa kamar persis di sebelah Sim Ha-kyung. Dia datang sambil membawa makanan dan mencari Chung-e. Dia mengaku dekat dengan Chung-e. Ha-kyung yang kelihatannya semakin menurun tidak mengenalinya. Dok-hye kini membantu pria itu mengetik novel yang Ha-kyung tulis. Mereka semakin dekat layaknya keluarga. Mereka bahkan merayakan ulang tahun Chung-e bersama-sama. Dok-hye juga membantu Ha-kyung ke rumah sakit untuk mengecek perkembangan matanya. Dia sudah bekerja sama dengan dokter itu untuk membuat penglihatan Ha-kyung makin menurun. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi, tapi biayanya sangat besar. Jadi Dok-hye membawa Ha-kyung ke tempat judi untuk mendapatkan uang. Tapi niat Dok-hye yang sebenarnya adalah menjebak Ha-kyung agar terlilit hutang hasil kekalahan judi. Di rumah, Dok-hye membantu Ha-kyung mencukur kumis, tapi mereka malah berindihoy dan tidak sengaja dilihat Chung-e. Besoknya, para preman datang menagih hutang, tapi mereka langsung pergi setelah Chung-e datang. Chung-e yang ketakutan menemui Dok-hye yang memintanya menikahi ayahnya agar dia lebih tenang. Para preman itu datang lagi. Kali ini mereka memukuli Ha-kyung habis-habisan. Sebagai gantinya, mereka mengambil Chung-e untuk dijual ke Jepang. Akhirnya Chung-e tahu niat yang sebenarnya Dok-hye mendekatinya ingin balas dendam pada ayahnya. Di rumah, Dok-hye yang sedang memandikan Ha-kyung membeberkan segalanya. Awal mulanya dia hanya seorang gadis lugu, tapi seorang bajingan datang ibu dan cabang bayinya. Dia mencekik leher Ha-kyung sambil berkata betapa menderitanya dia selama ini. Ha-kyung menaruh tangan Dok-hye langsung masuk ke bak mandi. Dia berkata, "Apa kau puas sekarang?" Tapi Dok-hye tiba-tiba berbisik memberitahu Chung-e sudah mati. Bahkan mayatnya tidak ditemukan. Kaulah penyebabnya.
Mendengar hal itu, Hakyu menangis. Hakyu lalu mengajak Doki keluar mencari udara segar. Mereka berjalan-jalan di tengah salju. Secara mendadak, Chung-e muncul entah dari mana. Doki terlihat terkejut. Chung-e melanjutkan berkata dia rindu masakan Doki. Mereka kembali ke rumah. Doki memasakkan makanan untuk Chung-e. Dia menelepon preman yang dia kenal. Mengapa melepaskan Chung-e, tapi ternyata Chung-e lebih licik dari yang dia tahu. Chung-e membayar utang itu dan berhasil dilepaskan. Saat Doki sedang mandi, Chung-e menemui dan mengatakan dia sudah tahu segalanya. Lalu meminta Doki untuk jadi ibunya. Di luar dugaan, Chung-e lebih jahat daripada kelihatannya. Doki meminta agar bisa melihat Hakyu untuk yang terakhir kalinya. Saat mereka bertemu, Hakyu meminta kesempatan kedua. Dia ingin memulai lagi dari awal bersama Doki. Doki menangis dan mereka berpelukan. Tiba-tiba datang orang asing memisahkan keduanya. Doki dipaksa mendonorkan matanya untuk Hakyu karena paksaan Chung-e. Setelah itu, Hakyu akhirnya menyatakan cintanya dan film pun berakhir.